Penipuan modusnya kerja paruh waktu sampai dengan sekarang ya akhir September ini ternyata masih banyak memakan korban. Sebenarnya modusnya ya itu-itu saja. Ya cuman namanya aja yang beda-beda. Kalau dulu dibutuhkan tenaga kerja paruh waktu lah. Sekarang nanti dibutuhkan misalnya reviewer, dibutuhkan input, ya, tenaga input, dibutuhkan ini misalnya part time job untuk marketplace, untuk perusahaan batu bara, untuk perusahaan PMA yang ada di luar negeri. Jadi modusnya itu sebenarnya itu ya itu saja gitu loh. Cuma intinya kita diberikan misi-misi atau kita diberikan tugas. Kan intinya seperti itu. Jadi penipuan modus kerja paruh waktu lah, event marketplace lah, penipuan apa job part time, reviewer dan lain-lain itu sebenarnya sama. Jadi kita diberi tugas, kita diberi misi-misi pertama gratis, nanti kalau ada pengen dapat komisi lebih disuruh bayar, disuruh deposit, disuruh top up. Intinya sama, bahasanya aja yang dibolak-balik. Tapi ternyata sampai dengan sekarang masih banyak sekali korbannya. Jadi masih setiap hari masih ada DM-DM yang masuk karena penipuan modus seperti ini ya. Modusnya ya gitu, kerjaannya tuh gampang, misalnya cuma mereview suatu tempat gitu ya. Kemudian cuma like, subscribe, kemudian cuma follow akun ya, kemudian cuma bikin review-review atau screenshot foto-foto tempat. Kan itu kerjaan seperti itu tapi dapat komisi besar kan udah nggak masuk akal kan ya. Udah nggak masuk akal dan ini ternyata masih saja terjadi ya. Jadi pertama ya saya ulang sedikit, pertama memang kamu dapat komisi, kemudian disuruh top up. Biasanya top up pertama yang masih 100.000, 150.000 itu kamu nanti bisa menarik komisimu. Tapi kalau top upmu udah besar, misalnya di atas 500.000, biasanya nanti misimu dianggap tidak selesai. Misimu dianggap tidak selesai dan kamu diminta membeli tugas lagi, diminta membeli misi lagi dengan harga yang tentunya lebih besar. Kalau tadi 500, kamu dimintain untuk menyelesaikan misi yang harganya sekarang 1 juta. Kamu diiming-imingi nih, kamu diiming-imingi nanti dengan misi yang lebih besar nilainya ini komisimu akan lebih tinggi lagi daripada kamu tidak meneruskan misi-misimu. Nanti kalau kamu nggak meneruskan misimu, maka uang dalam aplikasi ini tidak bisa kamu tarik. Lah kamu kan dilema tuh. Lah, daripada uangnya nggak bisa aku tarik, mending top up lagi, dapat misi yang lebih besar, dapat komisi besar. Di benakmu kan ada pikiran seperti itu. Padahal ketika kamu top up lagi, ya sama. Nanti, oh ini misi tidak bisa diselesaikan. Alasannya macam-macam lah. Nanti alasannya ada yang kurang, alasannya nanti all shop-nya ini lagi kendala dan macam-macam. Intinya kamu disuruh top up, kamu disuruh deposit yang lebih besar lagi. Kalau 500 tadi nggak bisa ditarik, suruh 1 juta, sekarang ya suruh 2 juta. Terus nanti setelah 2 juta suruh 5 juta, terus suruh 10 juta, terus gitu. Kamu dimintain top up, top up, top up, top up terus sampai kamu uang benar-benar habis. Dan modus seperti ini sebenarnya kan udah banyak terjadi dan korbannya pun udah sampai ratusan juta. Bahkan media mainstream, media nasional kayak Kompas dan lain-lain juga sudah banyak liputan tentang modus penipuan kerja paruh waktu. Tapi nggak tahu kenapa ya sampai sekarang masih banyak sekali korbannya gitu loh. Masih setiap hari saya selalu nemui komen-komen ataupun DM yang menjadi korban penipuan kerja paruh waktu ini. Nah, jadi itu ya teman-teman, cuman judulnya saja yang berubah, mengatasnamakan Shopee, mengatasnamakan Tokopedia, mengatasnamakan YouTube, mengatasnamakan rumah makan, mengatasnamakan perusahaan tambang, mengatasnamakan perusahaan luar negeri, mengatasnamakan JDID, mengatasnamakan semuanya terserah. Wong itu buatan-buatan penipu. Jadi jangan kamu salah persepsi. Kemarin masih banyak loh sampai sekarang itu yang bilang, oh ternyata ini penipuan bekerja sama dengan Shopee, penipuan bekerja sama dengan Tokopedia, dengan JDID. Tidak ya, tidak. Jadi penipu itu hanya mengaku-ngaku saja. Mereka itu sebagai mitra perusahaan-perusahaan besar tersebut itu hanya mengaku saja. Loh tapi kerjaannya kan screenshot Shopee. Ya emang kan kamu meskipun nggak kerja sama dengan Shopee, biar kamu lebih meyakinkan lagi, biar dia lebih meyakinkan kamu lagi, ya kamu dikasih tugas-tugas yang berhubungan dengan Shopee. Sama kalau mengaku mitranya Tokopedia, ya kamu akan diberi tugas-tugas yang seolah-olah itu berasal dari Tokopedia, capture ya, kemudian bikin
pick order, meningkatkan rating toko, seperti itu. Padahal nggak ada hubungannya sekali. Jadi Tokopedia ataupun Shopee, JDID atau perusahaan-perusahaan batu bara, perusahaan luar negeri itu nggak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya dicatut. Ya ingat ya, mereka tuh hanya dicatut, tidak benar-benar bekerja sama. Nah, jadi mereka itu hanya bekerja sama, jadi nggak ada hubungannya gitu loh. Nah, terus uang yang sudah masuk gimana? Ya ikhlaskan, gimana lagi? Kalau kamu pengen ngurus, datang ke kantor polisi, ya datang kantor polisi, bikin surat laporan pengaduan, ya nanti surat laporan itu di bank, dibawa ke bank untuk blokir rekening dan investigasi. Meskipun di beberapa orang cerita datang ke kantor polisi katanya unsur penipuannya belum lengkap dan lain-lain. Jadi ini ya dilema kita, ini menjadi pelajaran hidup buat kita gitu loh. Jadi kalau bahkan kemarin sudah sampai ratusan juta yang masuk pun masih ada yang belum sadar dan disadarkan pun susahnya setengah mati. Jadi ada banyak pertanyaan, ini uang saya sudah masuk sekian juta, masuk 10 juta, masuk 20 juta. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menarik uang saya dari aplikasi tersebut? Ya nggak bisa, itu aplikasi-aplikasi bikinan penipu ya. Aplikasi itu nggak real, uang-uang itu hanya uang-uang yang dibikin oleh penipu itu gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah kesalahanmu. Jangan berpikir, oh ini uangku nggak bisa diambil karena aku tidak menyelesaikan misi-misi. Oh ini uangku nggak bisa diambil karena aku harus top up lebih besar lagi. Aku harus pinjem kanan, pinjem kiri, minjol agar aku bisa mengambil uangku. Pola pikir seperti itu tinggalkan. Karena seberapa besar pun kamu top up, akan dimintain top up lagi. Segede apapun yang kamu masukkan akan hilang di tangan penipu. Makanya penipu kadang kan kamu dikasih diskon gitu. Misalnya harus top up 10 juta karena kamu nggak mampu. Oh, nggak apa-apa wes, top up 5 juta saja. Karena kamu nggak mampu, oh nggak apa-apa, 2,5 juta aja dulu. Nanti tak bantu sisanya. Nah itu sebenarnya hanya bahasa marketing penipu aja. Bahasa marketing biar kamu bisa atau kamu mau menanamkan uangmu ke aplikasi tersebut gitu loh. Jadi kalaupun kamu tanamkan, kamu masukkan uangmu, nggak bakal balik gitu loh. Ya, nggak bakal balik. Jadi udah stop berpikir kamu cari pinjaman, stop berpikir kamu jual aset sana sini hanya untuk top up, deposit dengan modus penipuan kerja paruh waktu ini. Nah, masih banyak juga pertanyaan. Tapi yang di Telegram itu Pak, semuanya dibayar kecuali aku gitu loh. Apakah ini apesku? Hei, dengar baik-baik. Semua yang ada di Telegram itu bisa jadi komplotan penipu semua. Ya, jadi kamu dimasukkan di Telegram itu apa? Biar otakmu tercuci karena para member-member di Telegram ini satu komplotan semua. Jadi kalau kamu tanya, "Hei, kamu dibayar?" Ya dibayar. Wong mereka itu memang biar kamu itu tertarik kan gitu ya. Tapi beneran deh Pak, mereka ngasih mutasi rekening. Saya kan sudah ngomong berkali-kali, bikin foto-foto seperti itu tuh gampang ya, surat-surat seperti itu tuh gampang karena program editing sekarang sudah banyak ya. Lagian kamu kok percaya sih ada gambar duit gitu aja langsung percaya kan gitu ya. Jadi buang jauh-jauh pemikiranmu bahwa kamu harus top up lagi karena sampai kapanpun ya uangmu nggak bakal balik. Jadi penipuan ini cuma ganti nama saja. Ada yang ini ada part time jobs, ada reviewer, nah, ada lowongan kerja paruh waktu. Oh ini ada event 99, 10-10. Kamu tugasnya mengerjakan misi-misi. Kamu beli tugas dapat komisi. Mana ada gitu loh. Mana ada cara kerja yang mudah seperti itu. Mana ada cara kerja yang 10 juta bisa jadi 14 juta hanya dalam waktu setengah hari. Mana ada seperti itu ya. Jadi buka matamu ya, kalau ada penawaran-penawaran yang nggak masuk akal udah lupakan. Kalau ada penawaran-penawaran yang janggal dengan ngasih keuntungan yang sangat tinggi sudah lupakan. Oke? Mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin itu aja dari saya tentang modus penipuan kerja paruh waktu ini yang masih saja terus merajalela setiap hari, setiap saat masih merajalela ya. Jangan sampai kamu menjadi korban-korban berikutnya. Jangan sampai kamu tetap ngotot untuk top up, tetap ngotot untuk deposit, tetap ngotot untuk memberikan deposit lebih besar lagi. Ya, udah lupakan. Pokoknya intinya kalau kamu diberikan tugas, kemudian kamu disuruh deposit, kamu disuruh top up, sudah lupakan.
sudah tinggalkan. Berani transfer, harus berani kehilangan uang. Berani deposit, berani kehilangan uang. Berani top up, berani kehilangan uang. Ya, jadi teman-teman ingat ya, bisa jadi orang-orang yang dalam Telegram itu adalah palsu. Bahwa orang-orang yang dalam Telegram itu adalah semua adalah komplotan dari penipu. Tetap waspada dan hati-hati selalu.